Shalom Victorious People yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tersenyum dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami ada dalam hadirat-Mu. Itu semua oleh karena kasih karunia-Mu. Bersyukur semalam kami Tuhan berikan tidur yang enak. Kami bersyukur Tuhan berkati kami dalam tidur kami. Tuhan perintahkan berkat bagi kami ketika kami tidur ya Bapa. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami dan kami siapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi yang mendengarkan, sehingga kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu yang memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kami. Terpuji nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan buat kita terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Tapi saya tidak akan membacakan semua. Saya akan membagikan kepada kita bagaimana kita menerima mujizat di saat-saat krisis seperti sekarang ini. Ada dua perkara di dalam Matius 5 ayat 21 sampai di 43 ini. Ada dua cerita, yaitu salah satu wanita pendarahan 12 tahun. Dan cerita yang satu lagi adalah tentang Yairus, kepala rumah ibadat. Bagaimana dia memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan menyembuhkan penyakit dari anaknya tersebut. Dan kita baca di Matius 5, saya bacakan kepada Bapak Ibu di ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Bagi wanita, sesuatu hal yang lazim. Mungkin ada siklus yang setiap bulan mereka harus alami itu. Tetapi wanita ini mengalami selama 12 tahun karena dia mengalami ada satu sakit penyakit dalam hidupnya. Ketika wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun, saya percaya ada beberapa yang membuat dia dalam perasaannya tidak nyaman. Yang pertama pasti ada rasa minder atau malu. Yang kedua, salah satu peraturan dalam hukum Taurat, setiap wanita kalau mengalami pendarahan, mereka tidak bisa berkumpul, bersekutu untuk ikut dalam ibadah. Bagaimana bisa wanita ini akan menerima kesembuhan kalau dia mengalami pendarahan seperti ini? Nah, yang ketiga, pasti tubuhnya lemah karena kekurangan darah. Bisa aja pusing atau mual. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 26 mengatakan begini, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Siapapun kita, kalau dalam kondisi sakit, kalau kita mempunyai kemampuan untuk berobat, atau untuk zaman sekarang ini ada asuransi, ada BPJS, kita akan berupaya bagaimana kita sehat. Nah, di masa itu mungkin tidak ada asuransi, sehingga apa yang ada padanya semua dihabiskannya untuk berobat, untuk menyembuhkan sakitnya. Tetapi hasil yang diterimanya apa? Dia tidak mengalami kesembuhan. Justru semua hartanya habis dan tidak mengalami yang namanya kesembuhan. Di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Kelebihan dari wanita ini, dia mau mendengar orang bercerita tentang siapa Yesus itu, apa kelebihannya Tuhan Yesus itu. Dan dia imani ketika orang lain bercerita kepadanya bahwa Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib, mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dia percaya dan mengatakan begini, asal kujamah saja jubahnya, aku
akan sembuh. Dan di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang perlu kita miliki seperti yang dilakukan oleh wanita ini, oleh tindakan wanita ini, percaya kepada Tuhan, hanya itu saja modalnya. Dia percaya kepada Tuhan, dia meresponi firman Tuhan, apa yang telah didengarnya tentang Kristus, apa yang didengarnya tentang Yesus, apa yang didengarnya tentang pelayanan, perbuatan-perbuatan Tuhan selama ada di Israel. Dia percaya dan dia menerima itu dalam hatinya. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hal ini bisa terjadi bagi saudara dan saya. Ada yang sakit pada saat ini? Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkanmu saat ini juga. Yang Tuhan mau engkau percaya kepadanya, beriman kepadanya. Dan di ayat 34 mengatakan begini. Maka katanya kepada perempuan ini, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada dua yang diterima oleh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Yang pertama kesembuhan. Tapi yang paling penting, dia diselamatkan oleh Tuhan menjadi pewaris kerajaan sorga. Karena Tuhan mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika engkau dan saya percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, engkau akan diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak satu pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, kita akan melihat di ayat 22 tentang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Kepala rumah ibadat itu seperti gembala sidang. Pada saat itu, orang-orang Yahudi pada umumnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat bertentangan pengajarannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Memang ada perkara-perkara yang kenapa mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus Kristus, karena pelayanan mereka memang agak sedikit berkurang, karena Tuhan Yesus melayani dengan kuasa, sementara ahli-ahli Taurat itu melayani dengan apa? Hanya sebatas pengetahuan saja. Ini perlunya perkataan itu penuh dengan kuasa Tuhan. Yairus ini yang menjadi kepala rumah ibadat. Sebagai kepala rumah ibadat, ia harus mempertaruhkan banyak hal ketika menemui Tuhan Yesus. Yang pertama, dia akan siap untuk dikucilkan, diejek, atau disingkirkan. Bahkan bisa jadi mungkin dia akan digantikan, jabatannya akan dicopot. Kenapa? Karena dia sudah menggabungkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat ini, yaitu Yairus, dia melakukan hal yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang benar, kita akan memiliki banyak tantangan. Kita tidak akan gampang, tidak akan semulus apa yang kita pikirkan. Ketika kita mengikut Tuhan, penderitaan-penderitaan yang kita alami, itu akan kita alami itu misalnya seperti diejek, kita akan disingkirkan, orang lain tidak akan mau berteman dengan kita. Dan kalau kita mengikut Tuhan, pasti banyak tantangan, rintangan yang akan kita lewati, yang akan kita nikmati, yang akan kita hadapi setiap saat. Yang pertama, kalau kita mempercayai Tuhan, orang lain akan berpikir seolah-olah kita ini orang yang tidak waras, orang yang tidak mengikuti zaman. Orang akan mengejek kita, mungkin sok rohani, seperti sok pendeta, seperti yang dialami oleh Yairus ini. Tetapi Yairus maju terus, melangkah dengan semangat, karena dia tahu suatu saat dia akan menerima mujizat dari Tuhan. Ketika dalam perjalanan, Yesus tidak langsung menyembuhkan sakit penyakit anak dari Yairus menjadi kepala rumah ibadat ini. Di ayat 35 mengatakan begini, dari Markus pasal 5, ketika Yesus masih bicara,
Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Ada kalanya kita kalau sudah mau menerima mujizat, banyak perkataan-perkataan negatif yang akan kita terima. Itu akan mengganggu iman saudara dan saya. Kerabatnya mengatakan begini, keluarganya mengatakan, "Ngapain engkau menyusah-nyusahkan guru? Anakmu sudah mati." Tetapi Yairus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akhirnya pergi mengunjungi anak ini. Dan di ayat 39 mengatakan demikian. Saya dari ayat 38 maksud saya, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Yesus masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa engkau ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka semua menertawakan dia. Kalau kita menyatakan perkara-perkara tentang Yesus kepada banyak orang, akan banyak orang menertawakan kita. Kalau kita bercerita tentang mujizat, ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Sama seperti yang dialami oleh dalam hal seperti yang dialami oleh Yairus ini. Keluarganya menertawakan, orang-orang yang datang menertawakan. Tetapi hasilnya, pada ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Banyak orang, mereka menunggu-tunggu lihat mujizat dulu baru percaya. Alkitab mengatakan orang yang paling berbahagia adalah orang tidak melihat tetapi percaya. Saudara dan saya, orang-orang yang berbahagia. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh wanita yang dalam pendarahan 12 tahun, apa yang dialami oleh Yairus kepala rumah ibadat, satu hal yang mereka pegang, satu hal yang mereka lakukan, hal yang seolah-olah sepele. Tapi ini perlu kita pakai apa? Yang perlu kita imani, percaya. Apa yang dimiliki oleh Yairus kepala rumah ibadat ini dan wanita pendarahan selama 12 tahun ini, mereka sembuh dari sakit penyakit mereka, dan anak dari Yairus hidup oleh karena kuasa Tuhan. Mereka bisa menerima mujizat di saat krisis. Yang pertama, mereka punya iman. Yang kedua, mereka percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Amsal 3 ayat 5 mengatakan begini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri." Yeremia 17 ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya." Demikian firman Tuhan buat kita untuk pagi hari ini. Saya percaya dan saya berdoa kita dapat memahami, kita dapat menerima, dan kita dapat menyimpan dalam hati, bahkan melakukannya dari hari ke hari. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang dalam kondisi sakit pada saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Setiap mereka Tuhan yang butuh topangan dalam perekonomian, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan angkat, Tuhan topang, Tuhan berkati. Apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, setiap mereka yang merasakan takut, khawatir, Tuhan berikan kekuatan daripada Tuhan, teguhkan iman percaya mereka. Berdoa buat bangsa dan negara, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati presiden kami, Tuhan memberkati Tuhan Indonesia dari barat sampai ke timur, dari Tuhan dari ke Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Tuhan berkati semua dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, berkati umat-Mu yang mengalami pergumulan, yang ada dimanapun ya Bapa. Tuhan memberikan kekuatan bagi umat-Mu yang ada di Pakistan, yang ada di Cina Tuhan, yang ada juga Tuhan di Nigeria, yang ada Tuhan di Mesir, di Iran, dimanapun Tuhan mereka berada. Tuhan berikan mereka kekuatan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah bagi setiap umat-Mu.
Bila tanganmu sendiri akan menumpangkan tangan di atas kepala mereka masing-masing, damai sejahtera sukacita, berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus akan memberkati, menyertai kami semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.